Dok, tadi Anda mengatakan ada pasien yang mengalami breakout, yaitu munculnya jerawat dengan banyak gitu ya, dan noda hitam pada saat berhenti memakai krem atau pada saat memakai krem, Dok, waktu itu? Pasiennya dokter. Biasanya kan ada yang tanya, Dok itu gimana ya kalau kita ketergantungan terhadap krem? Nah itu jawabannya. Ketergantungan kalau dia tiba-tiba hentikan, karena dia tiba-tiba kok rasanya nggak bener nih, nggak lama kemudian akan terjadi reaksi balik. Ya, yang tadinya ditahan ya, karena beberapa maksudnya yang ditahan adalah pigmentasi, pigmentasinya ditekan ya. Karena memakai krem pemutih tersebut. Kemudian kalau merkuri itu atau logam berat tadi yang ada di batu baterai, sebenarnya di batu baterai ya dok sebenarnya itu ya. Terus memang dia merusak struktur protein kulit. Jadi sebenarnya lalat pun ogah untuk hinggap karena udah diracuni ya, dirusak strukturnya. Jadi otomatis kulitnya jadi kering ya, rusak ya. Kemudian pigmennya jadi hilang, jadi putih seperti itu. Nah, begitu di stop, apalagi yang namanya quinon, kalau tidak di bawah pengawasan dokter loh ya, gitu ya. Kemudian dia ada efek balik ya, efek baliknya itu justru tidak benar-benar merajalela lah. Kehitamannya kemudian karena yang selama ini ditekan akhirnya berontak begitu mungkin kurang lebih seperti itu ya dok ya. Itu yang sulit ditangani karena kalau sudah merajalela hitam itu sulit sekali. Jadi nah biasanya apa yang terjadi kalau mungkin kulit sudah terlanjur rusak gitu ya, banyak flek hitam, kemudian jerawatnya banyak, biasanya apa yang harus dilakukan oleh dokter? Kalau dengan pasien-pasien sudah pasti kami, menghentikan ya, menghentikan dan kita edukasi tentunya, tenang saja karena kita menjamin ya, kita lihat day to day-nya bagaimana kita berikan kosmetik atau kosmetik perawatan yang aman sekali ya, yang aman sekali dan kita observasi dari hari ke hari dan kita juga memberikan jaminan lah ya kepada dia bahwa tenang, kita bisa mengatasi ini bersama. Kita juga mendidik bahwa yang sudah rusak ini akan kita perbaiki, walaupun tapi pasti perlu waktu banyak ya dok ya. Iya, itu pemulihan bisa tentunya. 1 tahun lebih. Bisa 1 tahun 2 tahun, tapi jangan tergoda untuk kembali lagi, karena krim itu membahayakan organ dalam kita. Bukan hanya kulit wajah kita, tapi organ dalam kita. Karena apapun yang kita tempelkan di kulit itu hidup loh, Mbak Vivi. Jadi benar-benar akan terserap ke bawah. Jadi kalau bayangkan kalau logam berat itu terserap ke seluruh organ kita dan terakhir di ginjal, karena fungsi ginjal tadi ya bisa mengakibatkan gagal ginjal dan kelainan-kelainan saraf lainnya, termasuk kanker juga. Oke, berarti ada resiko gagal ginjal maupun kanker ya dok ya. Dan beberapa juga mengakibatkan kematian janin dan kecacatan janin. Aduh jangan sampai ya dok ya. Ya ampun, begitu berbahayanya produk-produk yang tidak jelas atau mengandung racun justru ya. Oke, dok, dokter berapa kali mengatakan bahwa kita ini hidup di negara tropis. Otomatis perlakuan untuk kulit kita berbeda dengan kalau kita hidup di Eropa begitu. Maksudnya bagaimana dok? Kita hidup di negara tropis, pas di tropical belt atau daerah ekuator. Daya jatuhnya matahari ini benar-benar tegak lurus yang mengakibatkan sinar ultraviolet di negara tropis kita ini sangat ekstrim. Jadi kalau kita lihat ultraviolet indeksnya itu melebihi 11, di mana itu udah sangat ekstrim ya, berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, dan tropisnya itu ya, iklim yang panas itu membuat kita lebih berminyak ya, lebih berminyak. Makanya kita harus memilih memang kosmetik yang benar-benar untuk produksi lokal ya, untuk diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Yaitu bahannya antara lain adalah water base. Ya, kalau kita cari yang bahan dasarnya air gitu ya, bahan dok, dasarnya air, water base ya. Memang membuat kosmetik itu tidak mudah ya. Jadi makanya ada Badan POM menerbitkan CPKB tadi, di mana benar-benar harus prosedurnya harus tepat, caranya, kemudian cara meraciknya, bahannya harus tidak bertentangan dengan iklim kita. Dok, selain water based kosmetik ya, kemudian apakah memang benar kita harus memakai sunblock secara berkelanjutan setiap saat? Betul sekali, dan sunblocknya sekali lagi harus water base lagi ya, dok, water base lagi ya. Berarti kalau kita beli katakanlah di drugstore gitu ya, itu belum tentu cocok ya, impor dan sebagainya. Apalagi kalau buatan negara barat, karena mereka
biasanya oil base. Jadi kalau dipakai sama kita nanti menimbulkan kelainan-kelainan seperti jerawat. Oke. Dan tentunya apakah benar SPF-nya harus tinggi? Harus tinggi. Biasanya kan seperti itu, semakin tinggi semakin terlindungi. Apakah benar menurut itu dokter? Pendapat yang salah karena SPF itu sebenarnya hanya membuat seseorang tidak terkena sunburn atau luka atau bakar, ya, luka bakar sunburn dari sinar matahari, dan diperuntukkan untuk orang Kaukasia atau orang bule. Karena SPF yang tinggi, sebenarnya kalau untuk orang Indonesia sendiri SPF 17, 15 saja sudah cukup. Oke. Bahkan di textbook. Padahal ini ya kan panasnya terik berkelanjutan terus menerus. Tapi kan ada kekuatan pigmen di orang Asia, apalagi orang Afrika yang sangat kuat sekali pigmennya, sehingga pigmennya tuh tidak mudah pecah ya, solid, sehingga tahan terhadap kanker kulit. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Barat. Pigmen mereka pucat ya, merah kekuningan, gampang sekali pecah, dan bila terkena sinar matahari terus-menerus menjadi kanker. Nah, mereka yang melindungi, begitu mereka terkena sinar matahari nggak jadi coklat kan, padahal mereka tuh pinginnya coklat, kalau kita pinginnya putih. Yang ada mereka berjemur ya ke Bali, lama sekali adanya sunburn, tidak pernah menjadi coklat, balik lagi putih, sunburn lagi. Nah, berarti untuk kulit kita, orang Asia yang tinggal di negara tropis, cukup SPF-nya cukup 15 atau 15, 17 sudah terlindungi ya, Sudah Dok? terlindungi karena SPF itu hanya terhadap ultraviolet B. Padahal yang perlu kita lindungi ada dua, ultraviolet A dan B. Yang B lebih untuk pigmentasi, yang A untuk penuaan dini. Dokter Indi, kita kan dikelilingi, digempur oleh berbagai produk yang semakin mudah kita beli. Siapapun sekarang kalau mau cantik secara instan bisa lah ya, Dok ya. Tapi misalnya ada yang datang kepada Anda, nasihat terbaik apa yang akan Anda berikan kepada pasien yang ingin punya kulit yang mulus dan putih dan bersih? Susah ya. Yang akan saya berikan adalah langsung marahin kali ya. Smart, enggak deh, cerdas terhadap diri sendiri, cerdas terhadap marketing ya, dan lebih banyak membaca. Sekarang kan semua website semua tersedia untuk kita. Kenali jenis kulit kita, kenali lingkungan di mana kita tinggal. Kenali kosmetik yang aman, kenali produsennya siapa, di mana kita bisa meminta pertanggungjawaban ya. Kemudian juga kenali ada layanan konsumen yang penting tuh, ya. Jadi pertanggungjawaban layanan konsumen tersedia. Cintai produk lokal. Oke. Nah, tapi ini hati-hati ya. Pokoknya ada rodamin B, merkuri, hidrokinon tidak boleh dipakai sembarangan tanpa pengawasan dokter, dan termasuk juga retin A. Ada satu lagi. Tadi kita berbicara tentang rodamin. Rodamin itu pewarna yang tidak aman. Banyak sih jenis selain rodamin yang pewarna tekstil yang dipakai di dalam kosmetik. Dan itu sering ditemukan ya, sering, Dok ya. Tapi sayang sekali durasinya habis, Dok. Mungkin nanti ada part 2 ya, Dok ya, tentang kesehatan kulit untuk wanita Indonesia. Baik, Dr. Indira Tranggono, terima kasih telah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, Mbak Vivi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan segera kembali.